Halo, 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 halo. Berjumpa lagi dengan saya DMZ dan teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi dengan Arif, Dim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, Bung Arif. Ketemu lagi di Dim, Baskom, Bung Arif. Bahas cuman dan komentari cuman market ya. sangat disayangkan kita tidak bertemu face to face kali ini, Dim. Kita ngaku ya, hari ini kita online ya. Kita online berduaan karena Habis kesibukan. hujan mulu. Hari ini November rain banget nih. Kemarin sih gua nyanyi, jadi begini dah. Makanya lu Mau jangan nyanyi lagi. baru mau nyanyi lagi. Jangan nyanyi lagu apapun itu. Baru mau nyanyi November rain lagi. Gak usah, Ya udah. Menu kita hari ini apa, Bung Arif? Market US itu nanti juga di market US ada hubungannya sama ada pengumuman inflasi di US. Terus habis Iya. itu ada, ini Dim, ada undang-undang yang baru diluluskan oleh Kongres di US tentang infrastruktur undang-undang infrastruktur ya Dim ya, Di US ya ya. di Amerika. Oke. Terus Terus habis itu, ini kalau kejadian lumayan positif nih Dim. Ada apa namanya gosip-gosip stimulus di Jepang. Nah, ntar lu cerita deh tuh. oke. Terus juga ada ini ya, berita-berita dari China juga ya, nggak mau kalah nih kayaknya. Dari China Ya. ada inflasi tuh, Dim. Oh, Nah, ini minggu kemarin itu kan ibarat is all about inflation ya. Ada data inflasi dari US dan China. sekarang juga sebenarnya masih Dim tonsnya inflasi Dim. Oh, di Iya. China kalau sekarang yang US yang minggu lalu US tuh Dim. Ya, US dan China kan. Gitu. Nah, terus juga kita akan wrap up kira-kira minggu depan seperti apa. Bukan begitu, Bung Arif? Begitu. Jadi silakan Dimas dimulai dengan agenda pertama. Ting tung. Jangan pakai tingtung dong, ntar gua add sendiri nanti. Ya, jadi Oke. berita dari awal minggu itu seperti forecast kita, Bung Arif, tones-nya. Luar Jadi biasa. iya, di awal minggu itu tones market itu masih cukup positif mengikuti penutupan market di US di Jumat malam sebelumnya minggu Ya, lalu. Jadi itu ke bawah tones-nya di awal minggu kemarin itu cukup positif. Wall Street itu kemarin di awal pekan itu mencetak penutupan tertinggi lagi, rekor lagi iya bener gitu. ya. Dan S&P 500 salah satu indeks di Amerika ini mencatat rekor penutupan tertinggi selama 7 hari beruntun dan ini udah naik sekitar 2% Ini di mingguan ya. Jadi ini gara-gara lu masuk market US Dim enggak? mungkin mungkin kemarin kita sempat nonton Squid Game kali ya bareng ya. Jadi mungkin mempengaruhi Netflix. Lu belum nonton kan lu? Udah. Ya dikit-dikit udah sih akhirnya penasaran gitu Ternyata, ya. ternyata kita sudah bisa mengerti. Ternyata serem juga nih film ini. Dan itu mungkin yang membuat market sentimennya cukup positif kali gara-gara kita nonton Squid Game kali ya. Oh, di awal minggu itu, di tanggal 8 November itu ada data kan non-farm payroll tuh, data tenaga kerja di US. Iya, iya. Itu better than expected, better Oke. than previous period. Jadi memang itu basically di awal minggu itu menyambung data tenaga kerja yang cukup strong di US ya. Yes, betul, Jadi itu betul. terbawa sampai dengan awal minggu dan itu menyebabkan indeks di US itu mencatat rekor Betul. gitu. Dan ini cukup positif juga. Ini juga ada yang ini ya, undang-undang belanja infrastruktur dari Joe Biden. Itu Itu berapa juga sih, Dim? Jumlahnya berapa sih, Dim? US dollarnya 1 triliun lah kurang lebih. Widih. Nah, itu duit semua tuh 1 triliun. Gitu. Infrastruktur ya. Dia mau bikin Iya. jembatan dari mana ke mana lagi tuh. Jadi basically kan ini ngikut-ngikut kayak Indonesia. Indonesia kan dulu di beberapa tahun lalu tuh kan menggenjot infrastruktur belanja. Ini mereka kayaknya ngikutin kita atau gimana ya? Enggak juga sih. Basically memang karena memang perekonomian mereka kan sudah lama dan banyak infrastruktur tuh yang sudah tua lah istilahnya gitu. Dan ini perlu di-upgrade gitu. Kayak misalnya nih, itu di pertanian Amerika itu mereka kan shipping ke pelabuhan. Nah, shipping itu pelabuhan itu menggunakan sungai. Nah, sungainya ini kebanyakan tuh udah dangkal atau nggak efisien, nggak efektif gitu. Nah, itu salah satu yang mungkin digenjot juga. Jadi infrastruktur supaya
ekspornya makin cepat, makin lancar, efisien biayanya juga makin ditekan gitu. Jalan banyak yang bolong, ya kan? Benerin. Iya. Oke. Jadi kalau di awal minggu tuh di tanggal apa namanya ya setelah kan yang habis anggaran belanja infrastruktur di sana tuh itu kalau kita lihat dampaknya juga ke kita juga tuh Dim. Jadi secara risk appetite kita awal minggu memang overall masih positif banget gitu loh. Iya, betul. Ini mudah-mudahan menambah sentimen positif lah ya di awal minggu. Yes. Nah, itu soalnya rupiahnya lumayan lucu tuh di 14 di hari awal-awal itu udah sempat nyentuh ke 14.200-an, 200 rendah. Ini tebakan jadi kita benar juga nih Bung Arif nih kemarin. Yang gitu Dim sah, jadi malu Dim. Janganlah Dim. kita tebak 14.250, 14.350 range untuk di minggu lalu ya Dim ya. Ya, betul. Which is ternyata menguat, bahkan sebenarnya sempat di bawah 14.250 ya, kalau nggak salah. Betul. 30-an, 24-an. Betul, tapi memang ya mungkin mereka juga mendengar tebakan kita, jadi mereka balikin lagi ke 14.250. Kayak bener tuh, Dim. Dim, ada di catatan gua. Ada indeks kepercayaan konsumen di Indonesia itu naik dari 113,4 dari sebelumnya 95,5 di September. Oke, ya. Terus ada lagi indeks ekspektasi kondisi ekonomi. Waduh, kan gue juga baru dengar tuh. Naik juga. Iya, naik juga ke 134,9 di Oktober dari 118,2 di September. Jadi di awal-awal minggu sih positif, bagus-bagus ceritanya, Dim. Oke. Terus ada juga dari Jepang. Jepang itu di awal minggu ada kabar. Ini rumors ya. Rumors itu kan lumayan menggerakkan pasar. Jadi di Jepang itu ada rumors bahwa mereka mempertimbangkan paket stimulus ekonomi senilai kurang lebih sekitar 30 triliun Japanese yen atau sekitar 265 miliar US gitu. Gede lah itu. Iya, ya memang nggak segede belanja infrastrukturnya US ya yang 1 triliun, tapi ini gede karena ibaratnya kan perekonomian Jepang akibat COVID dan memang dari dulu kan memang juga agak flat, semenjak COVID turun. Nah, ini mereka berencana untuk memberikan paket stimulus supaya ekonominya bisa berkembang lah gitu. Itu udah ada rumor tuh di awal minggu yang menyebabkan juga salah satu stimulus positif lah di market gitu. Ini kalau kejadian dampaknya bisa ke kita juga nih. Iya, betul. Ya, walaupun di awal minggu tuh ada juga tones negatif di mana ada kekhawatiran inflasi US ya dan juga China di akhir pertengahan minggu lah, itu yang mungkin sedikit membebani pasar sehingga marketnya juga nggak bisa melonjak terlalu jauh gitu. Oke. Siap. Nah, itu kira-kira pergerakan awal minggu ya, Bung Arif ya. Betul. Nah, terus sekarang kita masuk ke pertengahan minggu kali ya, di mana tadi ada data-data ya seperti yang tadi saya sebutkan, ada inflasi US dan ada inflasi China yang ditunggu-tunggu gitu. Nah, sembari menunggu itu basically market sudah melakukan beberapa profit taking. Ini yang menyebabkan tadi yang seperti saya katakan marketnya juga nggak bisa bergerak naik banyak ya, karena ada khawatir akan tekanan inflasi, which is true, di mana China itu inflasinya itu naik 1,5% year on year di bulan Oktober. Ini adalah kenaikan 2 kali lipat dari bulan September gitu. Jadi inflasinya lumayan kan gara-gara itu tuh batu bara ya kemarin. Batu bara, betul. Terus kemarin juga mereka disuruh menimbun makanan ya kayak beruang yang pada musim dingin. Nah, itu juga menyebabkan ya lonjakan permintaan dan juga otomatis menyebabkan naiknya inflasi gitu. Dim, itu di tengah minggu juga itu ada cerita tentang suksesi untuk chairman-nya The Fed, Dim. Dengar gak lo? Oh, si Jeremy Powell ya sekarang ya. Jeremy Powell. Nah, satu lagi tuh ada namanya Lyle Brainard. Oh, oke. Itu saingannya. Si Lyle itu dia aliran suku bunga rendah.
Oke, padahal sebelumnya Jerome Powell itu cenderung ya karena inflasi tinggi ya cenderung bisa menaikkan suku bunga ya tahun depan ya. Betul. Kalau orang ini market suka dia karena dia itu adalah pro suku bunga rendah. Oke, menarik nih berarti. Menarik. Which is itu berarti harus dipilih Joe Biden dalam sesegera mungkin ya, karena kalau nggak salah Jeremy Powell waktunya terms-nya berakhir di Februari ya, kalau nggak salah tahun depan. Februari. Berarti mereka harus sudah mulai dipilih nih, berarti antara si Powell dan siapa tadi tuh, Bung Arif? Lyle. Oh, si Lyle. Lyle aja ya. Kayak kenal aja kita Lyle. Teman lama. Teman lama. Oke, terus tuh dari terus kemudian di pertengahan minggu ada juga inflasi US nih, Bung Arif nih kalau nggak salah. Ini seru, ini banyak dibahas loh, Dim. Ini gitu. sampai hari Jumat tuh banyak banget di headline-nya market gitu kan ya. Itu walaupun udah diumumin itu dibahas terus gitu. Kenapa? Karena ini sangat berhubungan sama kenaikan suku bunga kan gitu. Ya, betul. Kan yang minggu lalu itu kita bicara tadinya orang-orang perkirakan di 2023 sekarang udah ke pertengahan 2022 gitu. Iya. Nah, jadi hal-hal kayak gini ya, datanya kayak gitu, Tim. Betul. Mungkin datanya karena juga memang tinggi banget, Tim. Gimana datanya gimana nih? Datanya itu di highest since tahun 1990 year on year-nya. Dan enggak? Year on year. Itu year on year kalau misalnya di bulan Oktober itu berarti sekitar 6,2% ya. Ini luar biasa loh, Amerika inflasi 6,2. Biasanya udah kayak kan kayak negara berkembang ya. Biasanya kita segitu. Sekarang mereka segitu. Iya, biasanya paling dia 2, 3, 4 ya, 4 paling bagus gitu kan. Ini tapi lo yakin ya, yang disuruh nabung-nabung makanan itu takutnya nggak cuman di China, ternyata di Amerika juga lo nggak ada kabar ya? Nggak dengar ya. Lagian tinggi banget naiknya. Tinggi 6,2% year on year. 6,2%. Kayak negara berkembang sih itu ya. Makanya itu highest since 1990, makanya orang-orang jadi. Nah, ini nantilah kita bahas pas lagi kita bahas untuk agenda minggu depan ya, gitu. Tapi nanti kita bahas nextnya aja kita bahas. Pas kita udah bahas minggu depan agendanya apa aja. Jadi intinya tuh memang inflasi di US ini juga naiknya tajam sehingga ya membuat market juga agak concern karena terhadap hyperinflation, di mana pertumbuhan ekonomi juga nggak kemana-mana, jadi kayak stagflation ya, bahaya nih berarti kan. Dan ini yang luar biasa. Apa aja dari tadi tuh lu ngomong tuh hyperinflation sama stagflation, Dim. Ini. Coba dikasih, keluarkan ilmu lo dikit deh, keluarkan. Coba di-share. Iya, basically hyperinflation itu adalah inflasi yang sangat tinggi gitu, melebihi yang seharusnya lah, yang biasanya gitu. Kayak tadi di mana negara berkembang itu 6,67 itu masih oke. Tapi kalau negara maju seperti Amerika biasanya kan 2, 3, 4 itu aja udah tinggi gitu, udah termasuk tinggi. Nah, ini 6,2 kan berarti udah lebih tinggi. Di satu sisi pertumbuhannya juga masih belum kemana-mana. Nah, itu yang disebut stagflation juga. Jadi kurang lebih luar biasa. Makanya kagum gue malu, Dim. Kagum gue. Jangan malu. Nah, makanya ini membuat pertengahan minggu ini market banyak yang profit taking, bahkan cenderung agak turun ya, Bung Arif ya. Ya untuk sepanjang minggu kemarin sih saham lu tahu sendiri, Dim, naik mulu loh. Indonesia juga. Iya, itu memang Indonesia itu luar biasa sih sekarang resiliennya ya. Banyak yang ranking di market Indonesia. Gitu. Tapi di satu sisi selain berita dari Amerika, ini juga ada sentimen dari China juga ya. Ada berita akibatnya. Sayang satu, Evergrande, mau gue nyanyi nggak? Jangan lah. Kan tadi kita udah setuju. Di awal-awal tadi lu nggak boleh nyanyi apa-apa lagi. Ya boleh. Ya deh. Evergrande ini udah membayar kupon obligasinya sebelum jatuh tempo kemarin. Pintar dia. Sehingga terhindar dari gagal bayar. Walaupun semua orang nih masih nggak tahu dari mana dia dapat duitnya. Pokoknya udah selesai kupon. Luar biasa. Bukan dari lu kan, nih?
Amin. Lo amin, Dim, kayak gitu, Dim. Amin. Amin. Nah, ini basically itu Evergrande. Terus kemudian yang kedua, seperti tadi Bung Arif sempat mention, itu ada konferensi Partai Komunis China ya, pada dari awal minggu dan pertengahan minggu. Apa agendanya, Dim? Basically intinya mereka ingin mengkultuskan Presiden China Xi Jinping. Xi Jinping ini ya sebagai presiden seumur hidup lah istilahnya ya. Wih, gila bener ya. Jadi ini yang membuat menarik juga lah, karena memang dari tahun 2018 pun China itu membatalkan batas 2 periode kepresidenan. Tadinya kan ada tuh. Jadi sekarang nggak ada? Sekarang nggak ada dari tahun 2018. Jadi dengan adanya resolusi ini dari konferensi Partai Komunis China ini, basically ini semakin memuluskan lah, memberikan lampu hijau mendekati Presiden China Xi Jinping menjadi presiden seumur hidup. Gitu. Luar biasa. Gitu. Dan ini efeknya ke market itu basically jadi ya seperti kita tahu kan China sekarang tensinya tingkat tinggi nih ya dengan US dan negara-negara tetangga, Taiwan, Hong Kong yang ingin memisahkan diri, dan sementara kan Xi Jinping ini lumayan keras lah ya, tetap kekeh gitu dengan kebijakannya dia gitu. Dan ini berarti kedepannya juga akan terus begitu nih, berarti akan terus perang nih, antara perang dingin lah istilahnya ya. Ini udah keras-kerasan nih, Dim. Iya. Masih perang juga ada perang dari mana lagi nih Bung Arif? Kayaknya ada berita lagi. Oke. Di akhir minggu itu sempat US dollar juga ada penguatan lah di US dollarnya, karena terjadi ketegangan di US dan Rusia. Karena terakhir Amerika itu bilang Rusia tuh ada niat untuk menyerang Ukraina. Oke. Memang dari dulu kan tuh sempat cerita lama tapi belum hilang-hilang ya. Iya, kayak proxy war lah di sana ya. Iya. Gitu. Dan ini itu lumayan tuh bikin safe haven-nya si US naik lagi jadinya. Oke, jadi US naik gara-gara safe haven ya, dan karena ada perang ini makanya si US naik lagi gitu ya. US-nya naik lagi. Nah, tapi di kita enggak, Dim. Itu kan kita ngomong hari Kamis Jumat itu, Jumat malah penutupan di 260 270 kali ya. Oke. Gitu. Jadi malah menguat gitu di rupiahnya malahan pas penutupan, walaupun di tengah-tengah hari gue sempat lihat tuh di 14.290, 280 gitu. Turun-turun ternyata pas lagi menjelang penutupan hari. Betul. Jadi rupiah itu sempat menguat di awal minggu, terus pertengahan minggu kena profit taking dan juga khawatir akan inflasi di US dan China. Terus sempat menguat lagi lah ya setelah itu mereda, dan kemarin di akhir minggu juga nggak terpengaruh nih ya terhadap tensi tinggi dari Rusia. Gitu. Di IHSG juga kayaknya menguat ya secara mingguan ya, 1,05% kalau nggak salah dalam sepekan. Di catatan gue itu di awal hari Senin itu di 6.000. Ditutupnya itu di tanggal 12 itu 6.710. Oke. Itu kalau dilihat dari net buy asing di pasar saham juga masih cukup banyak nih, sebesar 1,94 triliun di pasar reguler. Ini mumpung 1,94 triliun rupiah. Iya, di pasar reguler. Di net buy asing. Di tengah minggu itu kepemilikan asing di obligasi turun. Di tanggal 8 itu 928 triliun, di tanggal 9 itu 927 triliun. Turun 1 T. Ya ke saham kali berarti ya. Bisa sebagian ke saham. Iya, betul. Ini berarti mengindikasikan ya bargain hunting itu seperti yang saya bilang kemarin ya Bung Arif ya. Luar biasa kamu. Ya dari obligasi nggak kemana-mana, dia pindah dulu nih ke saham yang menjanjikan, akibat juga perekonomian kita yang harusnya mulai bergerak lah ya dengan pandemi yang semakin COVID-nya semakin turun, bukan turun, stabil lah di level bawah ya.
COVID-nya mudah-mudahan nggak naik banyak. So far sih ada case-case tapi masih belum banyak, dan trennya itu adalah sekarang udah mulai banyak kegiatan-kegiatan yang dilonggarkan gitu. Nggak kayak dulu lagi nggak boleh gini gitu. Ya lumayan lah. Jadi lumayan jalan juga nih perekonomian. Oke, mudah-mudahan gitu ya. Yes, Nah, amin. terus kemudian minggu depan gimana nih Bung Arif nih? Data apa aja nih yang menarik? Data minggu depan itu ada data-data dari UK inflation ya, Dim? Iya, jadi ada dua sih basically yang diperhatikan adalah data retail sales dari China dan juga ada dari US retail sales-nya, penjualan di tingkat retail. Nah, ini kan kalau misalnya kita lihat basically memang biasanya itu mengindikasikan kegiatan perekonomian di tingkat konsumen seperti apa gitu. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Terus kemudian ada inflation rate-nya juga nih, tapi dari UK dan Jepang. Oke. Ya, nah ini kan kalau kemarin itu US dan China naik. Nah, ini kita lihat nih inflasi di UK dan Jepang seperti apa. Nah, tapi yang menarik adalah dari Jepang sendiri nih. Jepang sendiri basically kalau tadi kita bilang UK ini kan kemungkinan besar ini juga naik ya. Kalau kita lihat supir truk kemarin udah pada dipekerjakan gitu kan. Mungkin ini juga harga itu kemarin sempat naik. Nah, ini juga mungkin UK inflation rate ini juga naik. Cuman yang Jepang itu menarik, seperti yang tadi disinggung di awal, basically itu mereka masih perekonomiannya masih melambat. Nah, ini kita lihat bahwa bagaimana perkembangan inflasi di Jepang dan juga nanti bagaimana efeknya di PDB, di GDP-nya Jepang juga nanti seperti apa. Kalau misalnya masih melambat, itu mungkin berarti stimulusnya semakin mendekati kenyataan. Betul. Bung Arif ya. Jangan lupa, Dim. Yang di Indonesia juga datanya penting juga, Dim. Iya, Bung Arif, itu ada pintu ngebuka kayak ada setan di belakang. Kayak di rumah hantu nih. Padahal yang buka pintu pelan-pelan tadi dia Dim. Dia tahu gue lagi sama lu di sini. Oke, untuk Indonesia itu akan ada data-data trade balance di tanggal 15. Tanggal 15 data trade balance, ekspor import. Lalu di tanggal 18 ada pengumuman suku bunga. Oh, suku bunga Indonesia nih ya, BI rate ya? Yes, itu perkiraan belum bergerak. Masih ada di 3,5. Iya, 5 ya. Kayaknya belum kemana-mana juga ya. Belum bergerak lah ya. Belum. Oke, berarti 10 tones-nya di minggu depan gimana, Bung Arif? Gua di FX ya, Dims. Kalau gua itu di FX lihatnya, gua cenderung lihatnya itu adalah akan ada sedikit kenaikan di tingkat volatilitasnya. Jadi gue melihat sebenarnya sih on the upside US dollar gitu. Jadi secara range gue masih ngelihat di 250 350. Namun gue masih ngelihat on the upside gitu. Oke, jadi cenderung di level-level atasnya. US, gue masih lihatnya jadi US bullish gue jadinya untuk minggu depan. Lu gimana, Dim? Saham lu gimana lu lihatnya? Ya, mungkin ada benernya gitu. Mungkin US mungkin agak sedikit menguat, tapi juga mungkin ya agak tertahan juga di 250 350 seperti range kemarin ya. Dan ini juga mungkin berimplikasi juga di saham yang kelihatannya juga akan cenderung flat. Walaupun kalau misalnya dilihat sentimen negatif, basically ya itu cuman dari inflasinya doang ya. Inflasi makanya ini kita lihat nih inflasi rate di UK apakah parah juga naiknya. Terus di Jepang bagaimana? Tapi di satu sisi ini Jepang yang menarik nih. Kalau misalnya dia perekonomiannya masih melambat, berarti akan ada stimulus yang efeknya juga ke Indonesia. Betul. Jadi ya mudah-mudahan memang masih ada tekanan inflasi. Mungkin ya, tapi overall sebenarnya sentimen positifnya masih cukup ada lah ya. Iya, masih ada harapan. Gitu. Jadi mungkin pelan-pelan merangkak naik ya sepertinya ya. Yes. Ya. Gitu. Jadi masih range trading juga lah. Berarti kita range trading dulu, Dim. Iya, habis nggak kemana-mana juga. Iya, nggak terlalu banyak yang menarik ya berarti ya. Betul. Jadi kurang lebih seperti itulah tones-nya ya, Bung Arif ya. Siap. Jadi kita lihatnya masih 14 250 350, terus di sahamnya masih ada kecenderungan penguatan di saham ya, Dim ya.
Ya benar. Oke. Volatility mungkin akan meningkat, tapi overall ya pelan-pelan merangkak naik. Turun Oke. sedikit, udah ada bagian hunting lagi. Siap. Kayaknya sih begitu. Gitu. Di Roger, Dimas. Di Roger. Oke. Thank you nih udah joining di sela-sela hujan-hujan malam. Ya. Iya. Thank you very much. Podcast kita hari ini. Sampai jumpa lagi minggu depan. Siap. Bye-bye. 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 Aku di sini.